Dan gue merasa senang juga karena mereka ngerasa oh gue diterima nih gitu kan, diterima sama ibu-ibu ya kan. Karena kan dulu memang konteksnya kan Bobon seorang yang mungkin brengsek, berandal, dengan konten-konten yang nyeleneh, Ustaz. Ya kayak misalnya review LC, prank dan lain-lain. Betul. Tapi gue tuh ngerasa sekarang ini gue tuh sangat disayang sama banyak orang. Gitu loh. Nah kalau kondisi kayak begini, kalau menurut Ustadz Felix sebenarnya udah siap atau belum siap? Ya, jadi Bobon tuh mungkin kayak dia tuh udah mau mandi, tapi baru mau masuk ke WC, itu sudah langsung dikasih air, langsung dilempar air, kaget. Tapi setelah itu dia bilang, wah syukur aku nggak perlu masuk lagi ke dalam WC, udah mandi nih sekarang. Nah, jadi aku juga terus terang ketika aku ngelihat Bobon, tadi kan aku senang, lalu aku langsung follow dengan niatan ya. Pertama aku juga nggak mau riding the waves ya, artinya aku juga khawatir kalau seandainya aku kebayang si Bobon pasti ada banyak yang DM, ada yang banyak yang WhatsApp dan segala macamnya. Aku cuma follow untuk kalau aku berniat kalau andaikan saudaraku ini perlu bantuanku, insya Allah aku bantu. Langsung dijawab sama Allah, gitu kan ya. Langsung dia DM aku langsung. Aku bilang loh, kok aku langsung dijawab Allah? Berarti ada bantuan yang perlu aku lakukan kan. Nah setelah terus kemudian Bobon nelpon aku, terus kita ngobrol-ngobrol, aku juga sampaikan kepada Bobon. Jadi di dalam Islam itu benar, Islam itu sangat fair sebenarnya. Islam sangat fair. Islam sebagai panduan dasar adalah Islam tidak pernah memaksa siapapun ataupun menggunakan cara apapun agar orang ini merasa terpaksa ketika dia tuh mendapatkan Islam. Dan aku tidak melihat itu ada pada Bobon juga sih sebenarnya. Dan juga kita juga tidak melihat itu ada pada Ustadz Dery Sulaiman. Jadi kita harus kasih tahu dulu disclaimer, jangan sampai orang juga melihat lantas Ustadz Dery itu adalah ini bukan masalah menjebak dan terjebak ya? Bukan. Tapi kita bahas Bobonnya. Nah, salah satu fairness di dalam Islam yang aku sampaikan kepada Bobon sebenarnya adalah gini. Kalau seandainya ada seseorang mengucapkan syahadat, apakah dia sudah pasti menjadi seorang muslim? Jawabannya tidak. Karena kata-kata itu tidak berarti apa-apa. Itu password. Itu password, tapi harus diucapkan dengan sebuah awareness ataupun keyakinan hati yang benar-benar setara dengan ucapan itu. Lah siapa yang tahu kalau itu? Nah, yang tahu adalah dirinya sendiri. Nah, jadi sebenarnya memang ketika Islam itu sangat menghargai orang, sehingga ketika ada orang pun dipaksa kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selama hatinya belum yakin, maka dia sebenarnya belum officially muslim. Kenapa kita bisa tahu seperti itu? Kesadaran ini sangat penting karena ada juga orang yang dipaksa sebaliknya. Ada orang muslim di zamannya Rasul, Ammar bin Yasir, yang dipaksa untuk kemudian keluar daripada agama Islam, dan dia kemudian saking dia parahnya melihat kondisi, bayangin bapaknya itu disalib di pohon kurma, dan ibunya itu ditusuk dari kepala sampai tembus pada lehernya dengan tombak.